apa namanya, kita langsung juga ya nah, apa pertanyaan berikutnya nih. Ini komennya kok malah pada berantem semua ya. Nah, makanya itu saya heran kenapa orang-orang yang di perjalanan kan kok nggak pernah satu tujuan itu, kenapa itu Kang? Ya balik lagi kan, kita dikasih akal pikiran itu untuk berpikir dan punya penafsiran masing-masing gitu. Makanya kan sempat kemarin kami bilang itu ya kalbu kita lah, kalau kita kan dari rasa baru ke atas, tapi kalau dari atas ke sini ini udah berantakan, ini ngaco ini udah gitu. Berarti menurut kami Mikael itu pas ya. Jadi hati yang perlu kita benahi dulu, hati gitu. Karena nanti yang bisa melihat Dajjal pun hanya orang-orang yang mempunyai kolbu bersih Kang ya. Ya pastilah diperlihatkan seperti apa, dan nanti memang akan kedepannya akan ya benar gitu. Dan kita akan umpurnya tambah Baratayuda itu kan banyak sanepan ya, bisa manusia ini kan, tapi bentuk wujudnya itu kan bukan kita anggap benar-benar Dajjal gitu, tapi kan manusia yang berkelakuan seperti Dajjal kan juga banyak ya kan. Iya. Ya apakah karena itu merasa ilmunya lebih udah tinggi ini seperti apa, tetapi kalau kita punya ilmu tinggi, ilmu apapun, kalau kita tidak bisa bermanfaat kepada orang lain dan tidak pernah melakukan apapun kepada kebaikan lah intinya itu, walaupun kadang udah dibilang kayak gitu kebaikan tidak perlu disebutkan, ya setidaknya perkataannya baik itu udah cukup lah ya. Minimal begitulah ya. Minimal ya itu minimal. yang karena kan daripada kita melakukan kan, lidah ini tidak bertulang, bahaya. Apa yang kita keluarkan ini, yang kita ucapkan bisa kejadian. Makanya kan balik lagi tuh yang tadi Sabdo Pandito Ratu ketika yang Joyo bilang ya, kan kena olah lagi. Saya juga mau bertanya juga nih Kang, menurut sampean itu yang diartikan tanah Jawa nanti akan terbelah ya, akan terbelah itu kalau dilihat dari segi geologi itu berpotensi enggak Kang? Dari geologi saya sih belum pernah mencari tentang itu ya, nanti saya juga mau mempelajari tentang itu. Kebetulan di dekat saya itu kan ada LIPI terbesar nih se Asia tuh ada di tempat saya nih. Saya pengen coba masuk di situ dan saya mau bertanya-tanya tentang LIPI ini nanti seperti apa nih. Pulau Jawa katanya mau terbelah, itu saya juga mau mencari sumber ini secara melalui geologi ini yang bisa diilmiahkan. Nah nanti juga saya akan mencari ini, sementara kan saya masih spiritual nih, untuk kedepannya juga saya akan kombinasi dengan geologi ini seperti apa. Menurut sampean pandangan spiritual sampean itu seperti apa Kang? Ada kemungkinan kalau ini cuman pengertian saya aja, karena saya kan coba baca-baca dan kebetulan ring of fire itu kan lewat tuh jalur ya kan? Dan itu juga pernah di Metro TV itu kan. Nah, seandainya satu ya ibaratnya
pipa lah di bawah bumi ini adalah pipa ya. Kan dia corong-corongnya itu adalah gunung ya. Kalau satu meledos itu kan, kalau satu nahan itu ada kemungkinan bisa patahnya kan bisa pipanya itu. Dan itu bisa bergeser. Itu analoginya seperti itu kalau saya. Dan nggak menutup kemungkinan, mungkin aja bisa pecah. Karena kalau dengar cerita-cerita orang-orang tua itu, kan dulu kan Jawa itu nyambung. Namanya Sunda itu kan. Dari Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi itu kan dulu nyambung. Satu. Iya. Gitu. Kayak begitu. Itu ya Kang ya. Jadi menurut sampean itu kemungkinan besar bisa terjadi itu ya Kang ya. Nah, gimana nih? Iya, kemarin sempat saya diskusi itu, ya beliau tidak mengupas secara detail yang lain ya, cuman untuk mengantisipasi karena ada penurunan di wilayah pesisir Jakarta lah, utara. Jadi setiap tahun dia turun, makanya untuk mengimbangi itu beliau mencanangkan untuk penanaman untuk 6.500 hutan mangrove Di Jakarta itu. Di Jakarta. Yang kemarin itu baru dijalankan itu baru sekitar 3.500 lah, kurang 2.500 lagi lah. Gitu. Dan kan kalau beliau itu bilang untuk mangrove itu belum bisa dipastikan kalau secara 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan baru kelihatan. Itu untuk mengatasi abrasi itu dan tingkat penurunan. Itu berpotensi beneran nggak sih kalau secara geologi itu Jakarta itu kan bisa tenggelam nih, karena itu memang setiap tahun itu berapa senti itu menurun itu. Ada kemungkinan karena kan ya itu kembali lagi kan, kalau saya berpikiran adalah yaitu kenapa mungkin itu bisa terjadi karena ya orang-orangnya itu juga sudah tidak menjaga alamnya, dalam arti ya membuang sampah sembarangan gitu loh, yang akhirnya ya sama halnya kejadiannya kayak di Bogor itu kan banyak yang longsor. Ternyata yang longsor itu bekas sampah yang dibuang. Begitu kemarin tidak hujan lama, kena hujan dihajar ya kan, longsor. Ada beberapa titik di Bogor itu. Nah, analoginya saya adalah kalau misalkan anak Krakatau meledos atau Krakatau, kan pasti ada guncangan, nggak mungkin nggak. Dan itu kan ada ombak besarnya, itu bisa dibilang kayak tsunami lah, tsunami kecil atau apapun itu kan kemarin sempat terjadi juga di Banten, tsunami Cilegon itu segala macam. Nah, itu ada kemungkinan juga dari laut juga, kalau bersamaan hujan yang di atas dari gunung turun, ya udah kan sering banjir kiriman Jakarta itu beberapa titik kan. Iya. Karena kalau kita udah ngomongin alam ya kita nggak bisa melawan alam lah kan, sesakti-saktinya orang ya kan. Iya betul nih. Kita tentang satu provinsi ini terdengar di seluruh Nusantara ini biar supaya menjadi eling lan waspada dan bersiap siap bahwasanya bumi ini sudah sangat tua ya. Jadi benar juga yang dikatakan Kang Niko, Kang narasumber yang lain tentang kita tidak bisa menebak alam secara akurat. Kita tidak tahu nih kapan alam akan bergejolak,
tidak tahu. Tapi dengan informasi dari spiritual yang tentunya bisa juga karena itu mendapatkan suatu petunjuk daripada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan dijabarkan di sini bisa juga. Kita bukan berarti kita mendahului Tuhan ya. Tetapi kita kan namanya Allah itu bisa memberikan informasi atau memberikan petunjuknya kepada makhluknya. Ya, saya rasa itu aja dulu Kang. Besok kita insya Allah lanjut lagi ya. Karena persediaan saya sebenarnya tadi nggak begitu pengen banget live ya. Cuma banyak teman-teman yang pengen live itu. Jadi saya nggak persiapan rokok, kopi ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, Kang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana perkataan saya tuh jauh menyinggung perasaan Kang Niko khususnya atau umumnya kepada seluruh penonton Padepokan Lokajaya. Mohon dimaafkan. Sama-sama. Ada Ya, tutur kata yang kurang berkenan. Ya, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa